Perkenalkan, nama saya Saskia Jovianka. Nama saya Siska Bella Fianita. Nama saya Tasya Apriliani. Saya Pani Fitri Maida. Kami dari ISBI Bandung, jurusan Tari Sunda, akan mewawancarai salah satu tokoh kesenian di Majalengka, yaitu kesenian Sampiong. Baik, Abah, di sini saya Saskia ingin bertanya, Sampiong itu sebenarnya kesenian seperti apa sih? Oh, baik, kalau itu pertanyaan. Jadi dari awal dulu ya kita cerita asal muasal Sampiong. Jadi Sampiong ini suatu ketangkasan atau seni tradisi ketangkasan yang memang udah ada sejak dulu, khususnya di Kabupaten Majalengka. Nah, sebelum Sampiong ada, itu berasalnya dari Ujungan, di mana Ujungan ini suatu ketangkasan atau saling beradu ini dengan menggunakan alat pemukul atau yang disebut dengan rotannya ya, rotan alatnya itu. Rotan ini panjangnya 60 cm. Nah, itu dulu namanya Ujungan ini saling memukul. Jadi pesertanya ada dua orang saling berhadapan. Nah, ini ada juga yang disebut malandang. Malandang ini yang menguasai arena atau lapang dari pada ketangkasan itu sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin disebutnya wasit ya. Jadi ada Ujungan. Nah, berkembang dengan itu, karena Ujungan ini sifatnya itu memukulnya itu bebas, kecuali ada batasannya kepala, nggak boleh. Jadi dari atas mungkin batasnya sampai dari leher sampai ke tumit ujung kaki ini, dan kaki bawah. Dan itu dua peserta ini saling memukul dengan keahlian mereka masing-masing. Jadi kalau ini sebagai malandang ini sebagai wasit, ini yang menengahi. Ya, kalau untuk umumnya sekarang kayak olahraga itu ada wasit ya, untuk pemisah kalau ini mah. Ketika Ujungan ini bergulir jalan terus dari sekitar tahun 50-an atau 40-an kesini 50-an. Nah, ini ada perubahan nama dan otomatis juga perubahan cara permainannya. Nah, itu jadi dirubah, yang tadinya saling memukul bebas, akhirnya dikenalah suatu aturan atau jadi satu peserta itu memukul dengan cara bergantian 3 kali pukulan, 3 kali sekali diulang 3 sekali ewang gitu ya, 3 tenggelan ewang, 3 kali pukulan masing-masing. Nah, itu ketika kita mengadakan pertunjukan pada saat itu di wilayah wilayah utara Majalengka, dari Jati Tujuh ke sana ya, mungkin sampai Indramayu. Nah, itu ada yang nanggap itu seorang Cina. Nah, ini makanya dinamakan itulah sama Cina itu Sampiong, katanya bilangnya Sampiong. Nggak tahu kalau bahasa Cina aslinya mah seperti apa, cuman kedengarannya Sampiong. Jadi saling itu mungkin 3 kali, piong itu pukulan, jadi 3 kali pukulan. Nah, jadi bahasa itu, nama itulah jadi akhirnya dipakai dan sampai sekarang. Oh, itu Sampiong.
Kalau bahasa Cinanya mah nggak tahu apa bahasa, cuman logat orang Majalengka atau logat orang ini, jadi akhirnya kapirang nanti beren sampiong beren gitu. Tapi nggak tahu bahasa Cinanya seperti apa. Tapi kalau ngelihat dari hitungan orang-orang Cina mah berurutan Iji Sam tuan, jadi 1 Ji 2 Sam 3 Iji Samsu 4 tahun. Nah itu mungkin salah satunya. Jadi nama Sampiong ini memang sekitar tahun 50-an. Anehnya lagi cuman ada di Majalengka. Mungkin tiap daerah ada ujungan itu ya, adu kekuatan pukulan. Ya, sekarang cuman yang namanya Sampiong adanya cuma di Majalengka. Nah, mungkin itu dulu sebagai pengenalannya, nanti kalau barangkali nanti sejarahnya mah bisa diulas lagi, sejarah asal muasalnya. Atau misalkan sambil berjalan sambil ada pertanyaan lain ya, itu mah cuma nama Sampiong aja dulu. Kalau makna atau arti dari pertunjukan Sampiong itu gimana sih? Nah, baik. Kalau pertunjukan Sampiong ini lebih mengarah kepada kanuragan ya, atau kekuatan. Kalau zaman dulu mah mungkin adu jago. Nah biasanya itu pesertanya itu dari tiap daerah yang ada di Kabupaten Majalengka. Misalkan kayak di Majalengka, misalkan ini ada Ulur atau apa namanya Ciande, apa Bodas atau daerah. Jadi masing-masing desa lah intinya ya. Jadi masing-masing desa suka ada jagonya gitu. Jadi pertandingannya atau diadu lah bahasa dulu mah antar jawara. Nah itu dari masing-masing desa, dari masing-masing daerah. Jadi nggak satu tempat. Misalkan jago Kulur lawan jago Sindang Kasih gitu. Nah itu sampai arahannya itu mukulnya itu sampai ke kaki ini nih. Sampai kalau udah pukul itu memang benar-benar jadi dulu sampai binasa gitu. Kadang-kadang si rotannya juga, nah ini rotannya ya, nah rotannya ini juga itu kadang-kadang dikasih racun, bisa ular, bisa kodok hijau gitu. Yang penting orang biar celaka. Nah rata-rata pemain Sampiong itu memang mereka yang udah punya apa namanya membina agaman lah, punya pegangan atau punya kekuatan kadugalan. Jadi menunjukkan sifatnya itu bahwa saya itu paling kuat itu. Gitu. Nah kalau melihat dari cerita mah hitung-hitungnya mah adu jago gitu ya. Nah, itu bahkan karena saking bebasnya, saking gitunya banyak yang celaka. Nah dari itu akhirnya sekitar tahun 80-an pernah diberhentikan, dipakemkan karena banyak yang cedera. Nah akhirnya mungkin kesininya ini sebuah Sampiong yang tadinya memang namanya ketangkasan, atau kalau sekarang kayak tinju MS, MMA yang ya body contact yang bebas. Nah ini dikemaslah dalam bentuk seni tradisi. Nah, ini ibaratnya tradisinya memang dari dulu ada, seninya dikemas biar ada, jangan sampai punah atau sampai hilang. Akhirnya dikemaslah dengan seni, biasanya dibarengi dengan gamelan-gamelan ringan. Itu Sampiong. Kalau untuk misalkan pribadi Saskia sama teman-teman yang lain pengen cara bisa main Sampiong itu bagaimana? Ya caranya mah sebetulnya mah mudah, gampang gitu. Karena ini apa namanya itu, nggak kayak seperti ada gerakan-gerakan yang sulit. Cuman caranya bagaimana bisa memukul atau bisa menghindar, itu aja.
memang perlu juga praktek namanya. Nanti kita dipraktekkan. Ya nanti ada praktek biar ada gambarannya, karena ya semacam apa ya, kalau memang ini mah pinter-pinteran mukul, nggak kayak seperti teori. Kayak silat mah ada gerakan jurusnya kan ya. Nah ini juga, ini mah teknik kita supaya bisa menghindar aja gitu. Jadi kalau nggak ada yang namanya belajar sampyong atau pelajaran sampyong, rata-rata yang ikut menjadi peserta sampyong itu orang yang satu yang penasaran, pengen nyoba. Yang keduanya ngelihat dari orang yang sudah sering main, jadi oh gitu caranya gitu. Jadi nggak perlu, yang penting mah mengikuti aturan, sama malandang diberitahu aturan-aturannya. Atau nanti kalau ada kata-kata biluk misalkan, nah ini boleh mukul. Jadi nanti dalam permainan sampyong itu ada dua peserta yang saling berhadapan, ditengarai atau ditengahi dengan wasit yang disebut malandang. Nanti bila mana nanti ada kata-kata dari malandang biluk, itu saat cara bergiliran ya. Biluk, nah bagian yang mukul itu baru melancarkan pukulannya gitu. Nah itu dulu mah bisa menghindar, yang dipukulnya itu bisa menghindar, mau cara gimana ya. Memang dari Nggak kena. dari sekarang aturannya dari pinggang ke bawah lah, pinggang ke bawah kaki maksudnya. Nah itu mau menghindar boleh, walaupun nggak kena ya udah satu pukulan, itu udah dihitung walaupun nggak kena gitu. Nanti giliran yang kedua, yang bagian yang lawan gitu. Bah, kenapa sih harus pakai rotan sebagai alat apa namanya? Pukul. Ya, alat pukul dalam kesenian sampyong ini. Ya dulu memang sebelum ada rotan, ini permainan orang tukang angon juga, balik lagi ke tukang angon sambil di sawah itu saling mukul. Nah biasanya pakai apa? Itu tangkal non ya Pilang. yang ada rang-rang lah di Pilang. yang di sawah tuh suka ada tuh. Agak Nah berkuring itu suka dipotong, ya ada yang 60 cm atau 70, silih gebuk. Nah, kemudian mah bari heureuy, bari ngingu, bari eta ngangon. Nah itu ya anak-anak gembala atau ngangon itu saling mukul gantian kadang-kadang gitu. Nah itu awalnya dari situ. Nah itu kan bukan rotan. Nah setelah itu baru ada digantilah dengan rotan ini. Ya karena waktu di sini kan banyak rotan, bukan di Kalimantan aja rotan tuh ada. Mau di urang mah hoe namanya, hoe. Nah di Gunung Bitung ada, dulu banyak di sini juga nih, di gunung ini juga banyak rotan. Cuman sekarang mah udah hampir apa namanya tuh hilang rotan itu, tapi masih ada di sana, ada di Ciuri ada, cuma ada panjang banyak. Ini yang memang kayu yang paling panjang lah, lurus itu pakai rotan, suka banyak ditemukan, pakai gagang sapu, gagang apa gitu banyak. Dan pada saat itu memang rotan banyak, nah, itu bisa pakai rotannya. Cuman ini rotannya ada ukurannya 60 cm. Nah, untuk pertunjukan kesenian sampyong ini musik apa saja Bah yang diiringi? Itu biasanya kalau di ini Padepokan kebetulan biasanya suka pakai gamelan tuh, kayak pantis yang bagian gendang. Ini pakai gamelan pencak, gendang pencak, karena atau pakai golempangan, musiknya golempangan. Tahu golempangan musiknya? Ya pakai golempangan lah. Nah untuk Pancasila untuk menari. Nah itu misalnya biar apa, musik itu biar kalau dipukul nggak ngerasain sakit, bukan nggak ngerasain sakit, kalau ada musiknya kan
walaupun sakit juga ingin segue. Jadi biar buat semangat, buat inilah. Kalau musiknya nggak terasa gitu, rasakan gitu. Kayak itu. Kalau kesenian Sampiong itu biasanya ditampilin di acara apa aja sih Pak? Nah kalau acaranya biasanya itu dulu juga ada yang acara misalkan di hajatan juga ada, terus di pareresan atau disebutnya itu hajat desa itu suka dipertunjukkan. 17 Agustus. Nah biasanya di acara-acara momen-momen kayak nasional juga suka kalau di Majalengka. Untuk sekarang Bah, apa masih banyak yang tertarik nonton kesenian Sampiong ini? Kalau penonton mah alhamdulillah masih banyak. Kalau yang mainnya ini yang ada pemainnya, pesertanya. Kalau nonton mah di mana ada beberapa, saya juga suka mengadakan pertunjukan Sampiong itu, penonton mah antusias, terutama dari kalangan yang udah lansia lah kebanyakannya, karena mengenang mungkin memori apa gimana. Ya sebagian ada anak muda juga yang pengen nyoba atau pengen tahu ada. Ya kalau dari penonton mah alhamdulillah masih ada. Kan cuman para pelakunya ini yang udah menyusut karena apa? Ya mungkin yang disiksa banyak di sini tengah kan, namanya dipukul kan sakit lah. Kalau udah dipukul ini kan kayak paha apa, ini celana aja rapat nggak bisa dibuka. Itu kalau dicabut itu kan karena ada darah putih atau getah bonteng. Kalau di sini mau getah bontengan banyak, itu suka rapat sama ini celana. Lumayan, ada biru ini juga. Tapi kalau lagi di arena mah ya pura-pura nggak sakit aja. Ya sama sakitnya mah sama aja sih. Tapi kalau yang udah biasa mah ya enggak. Tantangan terbesar apa sih untuk menjaga Sampiong tetap apa sih? Ya, Apa sih tantangan terbesar untuk menjaga si kesenian Sampiong itu tetap ada? nah itu bagus. Ya memang kalau untuk secara apa melestarikan ya seni, karena ini Sampiong ini memang satu-satunya seni tradisi, salah satu seni tradisi yang ada di Majalengka sebagai yang peduli terhadap seni tradisi ini, seperti padepokan kami ini di sini, padepokan Siraga Braja Manggala, salah satunya melestarikan seni Sampiong. Nah ini supaya apa? Karena ini kesenian yang memang warisan leluhur yang harus dilestarikan. Dengan cara apa? Ya kita banyak mengadakan edukasi untuk kadang-kadang ke pelajar juga suka ada semacam pendidikan atau pengenalan Sampiong itu sendiri. Nah jenis Sampiongnya, terus pertunjukannya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya ini si para pemuda-pemuda atau generasi selanjutnya ini banyak yang mencintai atau menyukai Sampiong. Mungkin secara permainannya mungkin berbeda dengan permainan yang dulu, jangan sampai mencederai itu aja. Jadi nah sekarang mah ada yang mengemas juga dalam seni Sampiong itu, dalam seni tarian itu ada di sini Majalengka, dengan dipadukan dengan seni tari lah itu. Nah jenis Sampiong ini itu namanya, jadi tarian Sampiong. Itu harapan Abah buat kedepannya untuk kesenian Sampiong ini tuh gimana untuk masyarakat atau gimana? nah, Abah coba gantian. Abah ini sesepuh nggak ditanya-tanya Ya sesepuh Sampiong. beginilah, Sampiong itu sebetulnya permainan keras juga.
kita untuk mengedukasi kepada anak-anak emang susah pada nggak mau gitu. Cuma kita harus menjalani, harus memeliharanya supaya jangan sampai punah ya. Makanya untuk itu kadang-kala ayolah pada anak-anak kita belajar walaupun baru mengenal aja cara memukulnya secara pelan-pelan aja lah, nanti untuk selanjutnya insya Allah bisa gitu. Kita sangat mengharapkan saja kepada anak-anak muda gitu. supaya Lestari gitu. Mungkin kami nggak pernah capek untuk melestarikan Sampyong ini. berjuang terus walaupun tanpa upah. Iya, begitulah. berjuang lestari. Pesan untuk masyarakat tentang pentingnya menjaga kebudayaan budaya Sampyong ya, bagaimana? Sebetulnya bagus, antusias banyak orang-orang itu. Cuma itulah kita kembali lagi kepada keluarga. Misalnya anaknya ada yang mau Sampyong, karena orang tuanya nggak mengizinkan. Karena habis main Sampyong itu mesti babak belur istilahnya. Tapi kalau kami udah mengedukasi kepada orang tuanya, menerangkan bahwa ini ada bersifat sementara, besok lusa juga akan sembuh sendirinya. Gitu. Jadi untuk pesan untuk generasi muda, cintailah budaya sendiri, karena oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sebagai generasi penerus untuk melestarikan seni atau tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita. Nah, itulah yang kami harapkan supaya ini jadi untuk generasi penerus, generasi muda ini untuk menghargai atau melestarikan apa yang jadi tradisi, apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita dahulu. Ya. Oke lah, kalau untuk perempuan bisa nggak sih lah? Boleh. Coba mau dicoba nanti habis ini kita coba praktekkan ya. Oke, ini tambahan nanti ini ya, nanti Dedit. Buat kesenian Sampyong tuh udah kemana aja pertunjukannya, yang paling jauh kemana? Oh iya. Itu buat pertanyaan, maksudnya itu dari aku. Jadiin pertanyaan, Tete yang ngomongnya itu pertanyaan. Oh, pertunjukan belum itu kemasuk ada. yang paling jauh tuh kemana gitu. Sok, intinya itu. Sok. Apa tadi? Kayak pertunjukannya tuh udah kemana aja, yang paling jauh tuh di mana ngadain pertunjukan, atau ada orang yang nanggap gitu. Iya, sok tanya ya. Saya Pak, kalau untuk pertunjukan ini udah sampai mana dan di mana aja? Udah. Sejauh apa? Ya sejauh apa? Ya kalau Sampyong ini memang udah kemana aja. Waktu itu di Taman Mini pernah, terus di Bandung waktu acara ulang tahun Jawa Barat. Nah kebetulan kami yang mewakili dari Majalengka. Nah itu ada pementasan ujungan Sampyong sama Debus waktu itu dari Majalengka. Nah itu udah di Jawa Barat. Terus lagi ya wilayah-wilayah kabupaten sekitarnya kayak di Kuningan pernah, Cirebon, di Ciledug pernah. Jadi tiap kebetulan padepokan di sini yang dikelola oleh Majalengka oleh saya. Nah ini melestarikan ada nggak apa-apa ya disebut debus juga ya. Ada Sampyong, ada debus, ada pencaksilat, sama gaok. Nah ini setiap ada yang nanggap suka disisipkan, misalkan mau nanggap silat. Nah Sampyong itu saya selalu sisipkan, selalu dipertontonkan di pertunjukan. Atau menangkap Sampyong, debusnya juga dipertontonkan di silat. Jadi gitu jadi. Atau yang mau khusus aja Sampyong ada juga. Jadi kalau untuk atau pertunjukan atau manggung mah udah kemana-mana, khususnya di Kabupaten Majalengka mah kayaknya udah dari selatan sampai utara, barat sampai timur kayaknya udah pernah
jajakin itu. Jadi alhamdulillah malah mereka ini udah antusias, udah banyak yang antusias, yang penonton itu. Oh ya, berarti memang cuman ada di Majalengka para pelaku sampyong itu yang tersebar di tiap kecamatan atau tiap desa. Jadi hampir merata, terutama wilayah utara, paling banyak wilayah utara. Kalau kata biluk ini tuh asalnya dari mana yang bisa dinamain biluk? Nah, biluk ini ada sebagian yang ahli bahasa mah mungkin. Kalau itu sebetulnya mah biluk tuh merapat, bukan cukup memulai. Siap. Tapi memang merapat, kalau itu merangkul. Ya udah. Pas begitu waktunya ini kan udah mau siap. Kayak apa namanya, ujungan itu kan kadang-kadang biar nggak kena pukulan saling merangkul, biar nggak kena ujung ini yang paling sakit, kena ujung ini. Biar kenapa? Biar kalau dekat, jarak dekat ini biar nggak kena ujung, akhirnya dia ngambil rapat. Kalau rapat mah mau mukul sama ini tuh susah, jadi kenanya sama ini. Nah ini paling sakit, ya ini mah nggak seberapa lah kalau tengahnya. Kalau kena ujungnya ini bahaya. Makanya kalau sampyong ini si pemain itu bagaimana caranya biar nggak kena pukulan kencang itu, biasanya merapat, bukan menjauh. Nanti kita praktekkan ya, biar boleh dipraktekkan sini. Biasanya ini diawali dengan pemanasan, goyang dulu biar untuk menghilangkan rasa takut atau stres. Kadang-kadang biasa ini. Nah nanti ada malandang, ini angkatan pagi malandang. Lu, nah ini misalkan kita kasih abang bilang mukul, ambilan mukul, kasih abang satu kali pukulan. Atau dari awal kita kasihin dulu ya, dari awal. Nah biasa dulu disulan dulu. Ini untuk mengasih tongkat atau ya masing-masing peserta. Nah itu. Nah, ini siapa dulu yang mukul, siapa dulu. Oh, Joget banget. nah ini biar kayak ini dulu. Tiga puluh ini. Dulu dipanggil dulu. Oke itu satu kali. Nah anda mau bebas Joget lagi. kalau misalkan Carolina mau ikut gitu. Cuman kalau angkat ini takut kena ini. Nah itu lagi Lagi. bisa. Belok lagi. Nah itu kurang udah. Nah ini kenapa rapat? Biar mukulnya jadi, kalau enggak ujung susah kan ya. Nah kalau jauh itu gampang. Kalau jauh mukulnya, makanya dirapetin dulu tuh. Oh. Ini tuh biar kena ini, kena mukul. Oh. Nah kalau jauh jangan begini, kalau jauh begini kan enak nih bisa. Iya. Ya, oh arah ini deh. Beda, itu sampyong. Nah, baca nah. Hah? Nah, Berdua. ayo. Itu sih kamu. Sok. Kan diajarin. Kembang boleh bilang. Iya sih. Nah, ini di atas. Nah, ya. Ya siap aja. Syaratnya mau mukul di mana tuh Bapak? Nah, kalau ada belum, Itu harus bebas. Hebat. Kalau ini jangan baju dia. mau di mana aja. Nah, misalkan Ada kuku. bagian mukul, nanti kalau ada belum, ini mukul. Nah, belum. Nah, Jangan gitu malipnya, cuma ini.
Langsung belakang. Nah, Aku gini kak. nah, ya. Ya, gitu. Ya, jangan sampai sama ini sakit tulang. Oh jadi kok begini. Salah balik. Nah, Nah. iya. Kalau misalkan begini, ya ini yang mukul ya ini yang sakit. Langsung aja itu Jadi kesempatan. teknik, ya. Coba aku yang bungkus sekarang, Pak. Nah, sekarang ini sekali udah bagian ya siap. Ya, apa-apa. Pilu. Nah, baru ya udah ada